Aisyah, seorang gadis solehah yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran di kampungnya, membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Di saat ia bisa saja memilih pria mapan, Aisyah justru memilih Dani, seorang pengamen jalanan yang hidup pas-pasan dan sering dipandang rendah. Keputusan Aisyah menuai cibiran dari tetangga, penolakan dari keluarga, hingga ejekan teman-temannya sendiri. Bagi mereka, menikah dengan pengamen hanyalah jalan menuju kemiskinan dan aib. Tapi Aisyah tetap teguh. Baginya, kebaikan hati Dani lebih berharga daripada harta. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di sebuah musola kecil. Di balik tawa sinis para tamu, Aisyah dan Dani memulai hidup baru di kontrakan sempit. Dani terus berjuang mengamen di perempatan jalan demi sesuap nasi, sambil menanggung rasa minder karena sering dihina sebagai suami tak pantas. Suatu malam, Aisyah merekam suara Dani yang sedang bernyanyi untuk menenangkan hatinya. Tanpa sepengetahuan Dani, ia mengunggah rekaman itu ke media sosial dengan doa sederhana. Tak disangka, suara Dani yang jernih dan merdu justru viral. Ribuan orang terharu mendengar suara emas yang selama ini terbungkam di pinggir jalan. Hidup Dani dan Aisyah pun berubah. Dani ditawari kontrak profesional oleh label musik ternama. Orang-orang yang dulu mencibir kini berbalik memuji. Keluarga yang dulu menolak kini meneteskan air mata menyesal. Di balik panggung gemerlap dan tepuk tangan penonton, Dani selalu mengingat, semua ini berawal dari doa tulus seorang istri yang setia mendampinginya di saat dunia mencaci. Suara yang membalikkan dunia adalah kisah sederhana tentang keyakinan, cinta tulus, dan doa yang menembus langit, bahwa di balik hinaan selalu ada keajaiban bagi mereka yang tetap sabar dan percaya. Aisyah duduk di bangku kayu depan mushola kecil, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Suaranya masih terngiang di dalam dada, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang ia ajarkan sore itu pada anak-anak kampung. Mereka pulang satu persatu, berlari kecil sambil tertawa, meninggalkan jejak riang di halaman berdebu. Sesekali angin sore menyibak ujung hijabnya, membuatnya mengusap kening pelan. Sudah beberapa hari ini, pikirannya penuh tanya. Bukan soal hafalan ayat yang hilang, tapi tentang satu sosok yang selalu ia lihat di ujung jalan, lelaki itu, dengan gitar tua di punggungnya. Suara serak tapi merdu, berdiri di lampu merah sambil mengalunkan lagu-lagu lawas. Namanya Dani. Orang-orang kampung memanggilnya Dani Pengamen. Tak ada yang mau tahu nama lengkapnya, apalagi cerita hidupnya. Yang mereka tahu, Dani itu miskin, lusuh, dan tak layak dipandang. Beberapa tetangga bahkan menertawakannya kalau sedang lewat. Tapi di mata Aisyah, entah kenapa Dani justru menarik hatinya. Bukan karena rupanya, tapi karena matanya. Mata yang lelah, tapi masih berani menatap orang dengan sopan. Malam itu, Aisyah membantu ibunya menyiapkan makan malam. Ayahnya pulang dari masjid sambil membawa kabar. "Ya, tadi Pak Haji Samad main ke rumah. Katanya lamaran anaknya diterima Bu Yati. Tinggal kamu yang belum, Syah," kata ayahnya sambil menyeruput teh hangat. Aisyah hanya tersenyum kecil. Sudah sering ia dengar nama-nama calon yang dijodoh-jodohkan padanya. Semuanya pria mapan, berpendidikan, datang membawa mahar mahal dan janji rumah megah. Tapi entah kenapa, hatinya tak pernah benar-benar tenang. "Bapak sama ibu mau kamu nikah sama orang baik, Syah, yang bisa jaga kamu, yang jelas masa depannya, yang bisa bahagiain kamu," lanjut ibunya sambil menatapnya dalam. Aisyah meletakkan piring ke meja, jemarinya gemetar, tapi bibirnya justru mengukir senyum. "Kalau yang baik menurut bapak sama ibu, sama nggak sama yang baik menurut Allah?" tanyanya pelan. Ibunya terdiam. Ayahnya mengerutkan alis. "Maksudmu?" Aisyah menarik napas dalam. Ia tak mau lagi menunda. Keputusan yang menyesakan ini harus ia ucapkan sekarang. "Kalau Aisyah mau menikah sama Dani," ucapnya, nyaris berbisik. Detik itu juga, gelas teh ayahnya terhenti di udara. Ibunya membelalakkan mata. "Dani siapa?" tanya ayahnya. Meski rasanya ia sudah tahu. Dani pengamen itu," ibunya menambahkan, suaranya sedikit meninggi. Aisyah mengangguk pelan. "Dia orang baik, Bu.
Dia kerja keras, dia nggak nyuri, nggak minta-minta. Dia pengamen, iya, tapi dia halal cari uangnya. Aisyah suka sama dia, karena dia nggak pernah mengeluh, meskipun hidupnya berat. Ibunya mendesah panjang. Ya Allah, Syah, kamu mau jadi apa? Nikah sama pengamen? Orang-orang udah bilang apa? Nanti. Malu nak, ibu ini malu. Kamu hafizah Quran Syah, gadis baik-baik. Masa nikah sama dia? Aisyah menunduk, menahan tangis. Bukan ini yang ia mau. Membuat ibunya kecewa, tapi entah kenapa hatinya begitu yakin. Bu, Pak, kalau hidup Aisyah nanti susah, nggak apa-apa. Asal Aisyah sama orang yang Aisyah percaya bisa bawa Aisyah ke surga. Kalimat itu membuat ruang makan sunyi. Angin malam berembus dari jendela, membawa suara jangkrik. Ayahnya bangkit, melangkah ke kamar. Ibunya hanya bisa menatap putrinya, yang sejak kecil jadi kebanggaannya, anak yang taat, tak pernah membantah. Tiba-tiba datang dengan keputusan yang menampar harga diri keluarga. Malam itu Aisyah berdoa, lama di sepertiga malam, air matanya menetes di sajadah. Ia tahu, esok hari akan lebih berat, tapi di antara isak, ia berbisik lirih. Ya Allah, kalau dia memang baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkanlah jalannya. Keesokan harinya, Aisyah berdiri di bawah pohon mangga di pinggir jalan, menunggu Dani pulang dari mengamen. Dani berjalan menunduk, bahunya membawa gitar reot, kakinya penuh debu. Aisyah, tanyanya kaget, melihat gadis itu menunggunya. Aku mau ngomong Bang Dani, kata Aisyah pelan. Dani hanya mengangguk, gugup, tak berani menatap. Aku mau nikah sama abang. Gitar di bahu Dani nyaris jatuh. Apa? Aku mau nikah sama abang. Dani tertawa kecil, getir. Jangan bercanda Aisyah, hidup aku susah. Aku cuma pengamen, gak pantas. Aisyah menatapnya lurus, matanya berair, tapi yakin. Kalau abang gak pantas, biar aku yang pantasin. Dani terdiam. Lampu jalan mulai redup. Di pinggir jalan, kendaraan berlalu. Di sanalah, di antara debu dan senja yang tenggelam, lahir keputusan yang kelak akan mengguncang hidup mereka dan orang-orang yang pernah menertawakan. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin sore. Belum genap sehari sejak Aisyah mengucapkan niatnya pada Dani. Mulut-mulut di kampung sudah sibuk berbisik di warung, musola, bahkan di tepi jalan. Aisyah nikah sama Dani pengamen. Masa iya? Anak Pak Hamid itu kan? Yang hafizah Quran? Iya. Ya Allah, apa nggak ada lelaki lain? Apa? Dani menunduk malu setiap kali melewati gang sempit. Orang-orang menatapnya. Ada yang tertawa pelan, ada yang pura-pura memalingkan wajah. Sementara Aisyah tetap melangkah tegak, meski hatinya sesekali bergetar mendengar gunjingan yang menampar telinganya. Di rumah, ibunya masih murung. Ayahnya pun mendadak lebih sering diam. Hanya adik Aisyah, Salsabila, yang diam-diam memegang tangannya. Mbak yakin? Tanya Salsa. Suaranya lirih di teras. Aisyah mengangguk. Yakin? Kalau nanti susah, gimana? Kita hidup nggak pernah nggak susah, Sal. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Yang penting susahnya sama orang yang mau. Sama-sama sabar. Salsa memeluknya erat. Ia tahu kakaknya keras kepala kalau sudah mantap, tapi di matanya tak ada sedikit pun ragu. Yang ada hanya doa dayem-dayem, semoga kakaknya kuat menghadapi apapun. 3 hari kemudian, di sebuah musola kecil di ujung kampung, akad nikah itu digelar. Sederhana, tanpa dekorasi mewah, tanpa pelaminan indah. Mahar yang Dani berikan hanya cincin perak dan mushaf Al-Quran baru. Para tetangga berdatangan. Sebagian hanya ingin melihat, sebagian lagi datang dengan senyum miring. Duh, kasihan ya, cantik-cantik, kok dapatnya pengamen? Padahal kalau mau, bisa dapat orang kaya. Ini mah cari susah sendiri. Aisyah mendengar semua. Tapi setiap bisikan hanya membuat hatinya semakin kuat. Ia melihat Dani duduk di depan penghulu, menggenggam tasbih usang yang sering dibawanya mengamen. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ini bukan pernikahan impian kebanyakan orang. Tak ada make up tebal, tak ada jas mahal. Hanya baju koko bersih dan peci putih pinjaman dari musola. Ijab kabul diucapkan Dani dengan suara sedikit bergetar. Suara yang biasa memecah bising jalanan,
kini gemetar di hadapan saksi dan malaikat. Tangis Aisyah pecah pelan, ditahan di balik kerudung putihnya. Ia tak peduli tangan siapa yang menyalaminya. Yang ia tahu, doanya sudah Allah kabulkan. Ia kini halal bagi Dani. Setelah akad, mereka menumpang di kontrakan satu petak milik teman Dani. Dindingnya tipis, atapnya bocor di beberapa sudut. Sore pertama sebagai suami istri, mereka duduk bersisian di lantai, makan nasi dengan telur dadar. Seadanya, Dani menatap Aisyah dengan sorot bersalah. Maaf ya Syah, Bang gak bisa kasih apa-apa. Kamu pantasnya sama orang kaya, bukan sama Bang. Aisyah hanya tersenyum. Tangannya menggenggam jemari Dani yang kasar karena senar gitar. Abang lupa? Abang kasih Aisyah hal paling mahal di dunia. Apa? Aisyah sekarang punya nama abang. Itu cukup. Dani menunduk. Air matanya jatuh di piring nasi. Selama hidup di jalanan, Dani sering ditendang, dihina, diusir. Tapi baru kali ini, ada yang mau merangkulnya tanpa syarat, tanpa malu. Gadis yang hafal ayat-ayat suci itu kini tidur di sisinya, di kasur tipis yang bahkan tak muat jika mereka berbaring menjauh. Malam itu, hujan turun pelan membasahi atap seng. Di luar, orang-orang masih membicarakan mereka. Di dalam, Aisyah berdoa dalam hati, menatap suaminya yang terlelap kelelahan. Ya Allah, jika Engkau hadirkan hujan sebagai rahmat, jadikan juga pernikahan kami jalan menuju rahmat-Mu. Walau hinaan datang, semoga kami tetap saling menggenggam. Pagi berikutnya, Dani berangkat mengamen seperti biasa. Bedanya, kini di dompetnya ada foto Aisyah. Ia sisipkan di saku dada, seolah jadi jimat keberanian. Di perempatan lampu merah, Dani memetik gitarnya. Suaranya lirih membawa lirik-lirik lama yang ia hafal sejak remaja. Beberapa orang lewat, melempar recehan. Beberapa menatap jijik. Tapi entah kenapa, Dani merasa langkahnya lebih ringan. Meski koin di kaleng belum penuh, ia pulang dengan hati hangat. Di rumah, Aisyah sudah menunggunya dengan air minum dan senyum lelah. Tak ada makanan mewah, tapi Dani merasa pulang ke rumah, sesuatu yang dulu tak pernah ia punya. Di balik pintu kontrakan reot itu, dua insan beda dunia mulai merajut mimpi kecil, saling menguatkan meski dunia mencibir. Mereka belum tahu badai besar sedang menunggu di depan, tapi mereka sudah siap. Bersama, kata Aisyah. Selalu bersama. Pagi itu, Aisyah bangun lebih dulu. Udara di dalam kontrakan pengap, bau lembab bercampur sisa hujan semalam. Ia melihat Dani masih terlelap, kepalanya nyandar di tembok. Gitar tua tergeletak di sampingnya seperti teman setia. Pelan-pelan, Aisyah bangkit, menyiapkan air panas untuk mandi. Airnya dihangatkan di panci kecil. Karena kompor satu Satania cuma bisa hidup kalau dipantik berkali-kali. Setelah selesai, ia membangunkan Dani dengan menepuk pundaknya pelan. Bang, mandi dulu. Nanti, kalau kesiangan, orang-orang udah keburu pulang kerja. Dani membuka mata, masih setengah sadar. Kok kamu udah bangun? Kamu nggak capek? Aisyah hanya tersenyum, mengusap rambut Dani yang kusut. Capek, tapi kalau ingat abang, capeknya hilang. Dani hanya membalas senyum kecil. Dalam hati, ia bertanya berkali-kali, pantaskah gadis sebaik Aisyah tidur di kontrakan sempit, menemaninya yang tak punya apa-apa? Tapi jawaban Aisyah selalu sama. Ia tak butuh harta. Ia hanya butuh Dani yang mau berusaha. Pagi itu, Dani kembali ke rute lamanya, lampu merah di pertigaan pasar. Tempat itu sudah seperti panggung hidupnya. Orang-orang sudah hafal suara gitarnya. Tapi tak sedikit juga yang merasa terganggu. Heh, sini lagi, ganggu jalan orang aja, bentak seorang pedagang. Dani hanya menunduk. Maaf bang, ia melipir, pindah ke trotoar. Memetik senar lagi, menyanyikan lagu lama Iwan Fals, suaranya serak-serak. Tapi justru itulah yang membuat orang kadang berhenti, sekadar melempar 1.000-2.000 di rumah. Aisyah membereskan kontrakan, menjemur pakaian di tali jemuran yang diikat ke paku dinding. Sesekali, ia duduk menghafal ayat-ayat Quran. Bibirnya bergetar merapalkan surah Al-Baqarah yang sudah separuh selesai diingatnya. Ia menunggu Dani pulang sambil sesekali mengintip keluar. Tak banyak yang bisa ia lakukan selain menenun doa. Menjelang asyar, Dani pulang. Hari ini kalengnya tak penuh, tapi cukup untuk beli 2 bungkus nasi padang.
Satu untuk Aisyah, satu untuknya. Di teras kontrakan, mereka makan sambil selonjor. Sesekali tertawa kecil. "Bang," Aisyah tiba-tiba bicara pelan. "Kalau abang boleh milih, abang mau berhenti ngamen gak?" Dani tertegun. Sendok di tangannya berhenti di udara. "Maksud kamu?" Aisyah lihat abang capek, kakinya pegal, kulitnya makin hitam. "Kalau bisa, Aisyah pengen abang berhenti ngamen. Abang bisa kerja lain kan?" Dani menghela napas. Ia menatap istrinya yang wajahnya bersih tanpa bedak, tapi senyumnya menenangkan. "Bang gak sekolah, Syah. Bang gak punya ijazah. Bang cuma bisa main gitar. Mau kerja apa?" Aisyah diam. Ia tahu Dani benar, tapi hatinya menolak. Kalau suaminya harus dihina orang di jalanan terus-terusan. "Kalau gitu, Bang janji sama Aisyah, Bang ngamen, tapi nabung. Nanti kalau tabungannya cukup, kita buka usaha kecil-kecilan, mau kan?" Dani tertawa kecil, mencubit hidung Aisyah gemas. "Kamu ini kayak anak kecil. Usaha apa? Jualan cilok?" Aisyah ikut tertawa. "Ya nggak apa-apa, yang penting halal." Mereka tertawa di teras, di antara bau comberan dan suara motor yang lalu lalang. Hanya itu mimpi mereka, mimpi kecil yang mungkin orang lain anggap remeh. Tapi bagi Dani, punya mimpi bersama orang yang tulus mencintainya sudah cukup membuatnya merasa seperti raja. Malamnya, Dani duduk di depan kontrakan sambil memetik gitar. Aisyah bersandar di pintu, mendengarkan suaminya bernyanyi pelan. Lagu-lagu jalanan yang dulu menemaninya tidur di emperan toko, kini terdengar berbeda. Karena ada Aisyah yang mendengar dengan mata berbinar. "Abang pernah mimpi apa sih dulu?" tanya Aisyah tiba-tiba. Dani terdiam. Ia menatap senar gitarnya, menghela napas panjang. "Bang dulu pernah mimpi jadi penyanyi beneran. Punya album, manggung di TV, tapi ya mana bisa, orang gak percaya sama suara pengamen. Yang orang lihat cuma penampilan bang yang kumuh." Aisyah mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya meraih bahu Dani, menggenggam erat. "Kalau Aisyah percaya gimana?" Dani menoleh, menatap mata bening istrinya. "Percaya apa?" "Percaya kalau suara abang suatu hari bakal bikin orang-orang yang meremehkan kita terdiam." "Percaya kalau suatu hari suara abang bakal jadi rejeki besar buat kita." Dani tertawa kecil, hampir pahit. Tapi di tengah tawa, ia melihat tatapan Aisyah. Tidak ada ragu, tidak ada pura-pura, hanya keyakinan polos. Dan malam itu, Dani pun menatap langit. Di atas atap seng yang berlubang, bintang tampak malu-malu, seolah mendengar nyanyian pengamen kampung. Dani menghela napas, menepuk tangan Aisyah pelan. "Kalau kamu percaya, Bang janji, Bang gak akan bikin kamu nyesel." Di ujung gang, tetangga-tetangga masih membicarakan mereka. Tapi bagi Aisyah, cibiran orang hanyalah angin yang lewat. Karena di sampingnya, Dani memetik mimpi. Mimpi yang suatu hari akan membuat senar gitarnya bernyanyi di panggung yang lebih besar. Malam itu, hujan turun lagi. Langit meneteskan air, seolah ikut menangis bersama Dani yang duduk sendirian di teras kontrakan. Gitar tuanya basah di pangkuan, tapi ia tak peduli. Di dalam, Aisyah terlelap, letih setelah seharian membantu tetangga, mencuci pakaian demi tambahan uang belanja. Dani memetik senar perlahan, suaranya tenggelam dalam gemericik hujan. Di kepalanya, kata-kata Aisyah terus terngiang. Suatu hari, suara abang bakal bikin orang-orang terdiam. Ia ingin percaya, tapi setiap kali Dani mengingat wajah-wajah sinis orang-orang di jalan, hatinya ciut. Apa benar suara ini bisa mengubah nasib? Besok paginya, Dani nekat mencoba rute baru. Biasanya ia hanya mengamen di pertigaan pasar, tapi kali ini ia memberanikan diri ke kafe kecil di pinggir kota. Iya, dengar, kadang pengamen diizinkan masuk kalau suara mereka lumayan dengan baju pinjaman. Kemeja kotak-kotak yang dulu pernah ia temukan di bak sampah toko baju bekas, Dani memberanikan diri masuk ke teras kafe. Ia mengatur napas, menggenggam gitar rat-rat. "Permisi bang, boleh saya nyanyi di sini sebentar?" Pelayan kafe, seorang pemuda berambut cepak, menatapnya dari atas ke bawah. Matanya meledek. "Heh, sini bukan lampu merah bro, pergi deh, ganggu pemandangan." Dani menunduk, mencoba bicara sopan. "Sebentar aja bang, saya cuma mau nyanyi, nggak minta-minta. Kalau nggak suka, saya pergi." Sebelum pelayan itu sempat membalas, seorang pelanggan, perempuan muda bergaun mahal,
nyeletuk sambil tertawa kecil ke teman-temannya. "Lihat tuh, pengamen so artis, mau nyanyi di kafe, lucu banget." Teman-temannya ikut tertawa. Dani berdiri kaku, rasanya telinga panas, pipi membakar. Tapi ia tetap menunduk. Perlahan, ia mundur, menahan air mata yang hampir tumpah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia pun melangkah pulang. Gitar tua di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam hati, Dani mengutuk dirinya sendiri. Kenapa tadi nggak dipaksa nyanyi? Kenapa gampang menyerah? Di rumah, Aisyah sudah menunggu dengan gelisah. Melihat Dani pulang dengan langkah gontai, hatinya langsung mencelos. "Bang, kenapa? Rezekinya sepi ya?" tanyanya lembut. Dani tak menjawab. Ia hanya menaruh gitar, membuka kemejanya, lalu duduk di lantai. Tangannya menutupi wajah. Aisyah duduk di depannya, memegang lutut Dani. "Abang gak apa-apa?" Dani menurunkan tangannya. Matanya merah. "Kenapa sih? Orang-orang selalu lihat bang kayak sampah." "Salah bang apa?" Aisyah menatap suaminya. Hatinya teriris. Ia tahu Dani bukan hanya butuh uang, tapi juga butuh harga diri. Sementara orang-orang terus menginjaknya dengan hinaan. Malam itu, Aisyah sholat tahajud lebih lama. Di antara sujudnya, ia berdoa dengan air mata yang menetes di sajadah tipis. "Ya Allah, jika Engkau titipkan suara merdu pada suamiku, tunjukkanlah jalan untuknya. Buka pintu rezeki kami. Angkat derajatnya. Hilangkan hinaan orang-orang. Aku tahu Engkau maha mendengar." Selesai berdoa, Aisyah duduk di samping Dani yang sudah terlelap. Lelaki itu tertidur sambil memeluk gitar. Aisyah menatap wajah lelah Dani lama sekali, seolah berusaha memindahkan semangat ke dalam mimpi suaminya. "Bang, Aisyah janji bakal temenin abang. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa," bisiknya pelan. Meski Dani tak mendengar, keesokan paginya, kabar buruk datang. Ibu pemilik kontrakan mengetuk pintu dengan suara galak. Ia berdiri dengan daster lusuh, menggenggam catatan tagihan. "Hei Aisyah, Dani, kontrakan ini udah telat 3 bulan. Kapan mau bayar?" "Hah?" Aisyah menunduk. Dani bangkit, mendekat. "Bu, kami usahakan. Besok Dani mau ngamen lebih lama. Nanti kalau udah cukup, ngamen. Kalau nggak bisa bayar, keluar. Banyak yang mau ngontrak di sini. Jangan numpang hidup gratis." Dani mengepal tangan. Aisyah cepat meraih tangannya, meredam amarah Dani yang hampir meledak. Setelah ibu kontrakan pergi sambil mengumpat, Dani duduk di lantai, memukul-mukul kepalanya sendiri. "Apa bang? Ini suami yang gagal, Syah?" gumamnya parau. Aisyah memeluk bahunya, menempelkan wajah di punggung Dani. "Bang gak gagal, bang. Cuma lagi diuji. Percaya sama Aisyah. Di balik senar gitar abang, Allah udah nyiapin jalan. Kita cuma harus sabar sedikit lagi." Hari itu, Dani kembali turun ke jalan. Kali ini, ia berdiri di dekat halte bus, bernyanyi dengan suara lebih lantang. Aisyah mengintip dari jauh, membawa bekal air putih di termos kecil. Ia melihat Dani memejamkan mata, bernyanyi seolah mengadu pada langit. Orang-orang lewat, beberapa berhenti, ada yang melempar recehan, ada juga yang hanya mencibir. Di antara kerumunan, diam-diam seorang pemuda merekam Dani dengan ponsel. Tanpa Dani sadari, suaranya yang sendu, serak, tapi merdu itu terekam dalam video singkat. Video yang akan terbang menembus layar ponsel orang-orang. Dan tanpa disadari siapapun, benih keajaiban sedang ditanam hari itu. Dan di balik kerumunan, Aisyah berdoa lagi. Kali ini dengan senyum kecil. Mungkin ini jalannya, mungkin Allah sudah mulai membuka pintu. Pagi itu, Dani pulang ke kontrakan dengan langkah gontai. Gitar tuanya terayun di punggung, suaranya parau karena semalaman bernyanyi tanpa henti. Aisyah menyambut di depan pintu, tangannya langsung meraih bahu Dani. "Abang belum makan apa-apa." Dani hanya menggeleng. Ia tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. "Nggak apa-apa, Syah. Bang kuat." Aisyah mendesah pelan. Ia tahu Dani memaksa diri. Uang recehan di kaleng bekas kopi hanya cukup buat beli beras 2 kilo. Kontrakan masih menunggu. Belum lagi hutang di warung sebelah. Malamnya, saat Dani terlelap di sudut ruangan, Aisyah duduk di sampingnya. Lampu temaram menyorot wajah suaminya yang tampak sangat lelah.
hatinya ngilu. Ia meraba jemari Dani yang kasar, penuh kapalan karena senar gitar. Ya Allah, angkatlah lelahnya. Kalau suara ini memang rezeki kami, tolong bukakan jalan, bisiknya pelan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pemuda datang mengetuk pintu kontrakan mereka. Ia mengenakan hoodie hitam. Rambutnya diikat rapi, tangan kanannya memegang ponsel. Permisi, ini rumah Bang Dani ya? Dani dan Aisyah saling pandang. Dani maju pelan. Iya, saya Dani. Maaf, siapa ya? Pemuda itu tersenyum canggung. Nama saya Rian. Bang, saya yang kemarin rekam abang waktu nyanyi di halte. Abang? Ingat nggak? Dani mengerutkan kening, menggeleng. Pelan, Rian cepat-cepat merogoh ponselnya. Gini bang, videonya saya upload ke TikTok. Ternyata viral bang. Udah jutaan yang nonton. Aisyah menatap Rian dengan mata melebar. Dani masih belum percaya. Hah, viral gimana? Rian memperlihatkan videonya. Dalam layar kecil itu, Dani berdiri memejamkan mata, bernyanyi di bawah. Rintik hujan, suaranya yang serak tapi menyayat, menggema di speaker ponsel. Komentar di bawahnya ribuan. Ada yang terharu, ada yang minta Dani live lagi. Bang, saya bikin akun fanspage juga. Banyak yang minta bang bikin video lagi, cover lagu, apa aja. Saya bantu bang. Serius, abang bisa dapat uang dari sini, daripada di jalan. Kan? Dani terdiam. Aisyah menatapnya dengan mata berembun. Dalam hati, ia membisikkan syukur pelan. Inikah jalannya ya Allah? Hari-hari berikutnya berubah drastis. Rian hampir setiap sore datang ke kontrakan. Ia merekam Dani, bernyanyi di teras sempit, kadang di bawah pohon mangga tetangga. Aisyah menyiapkan teh hangat dan roti tawar sekenanya. Perlahan, nama Dani jadi bahan perbincangan di jagat maya. Orang-orang yang dulu mencibir di jalan mulai penasaran. Suara merdu pengamen jalanan kini menembus ribuan layar ponsel. Tapi kabar baik ini tak membuat semua orang senang. Suatu sore, ketika Dani sedang live di depan kontrakan, 3 pria berjaket mendatangi mereka. Wajahnya tak ramah. Satu di antaranya, Heru, preman lampu merah yang sering minta setoran dari pengamen, berdiri paling depan. Hei, Dan, gimana kabarnya artis? Udah lupa jalanan ya? Dani menurunkan gitarnya perlahan. Wajahnya menegang. Aisyah berdiri di belakang. Pintu mengintip cemas. Bang Heru, saya nggak lupa. Cuma apa? Dulu lu minta izin main gitar di lampu merah gua, bayar setoran. Sekarang udah terkenal. Mau lupa? Hah? Heru mendekat. Hidungnya hampir menempel di wajah Dani. Bau rokok murahan menusuk. Apa perlu gua kasih pelajaran? Biar lu inget siapa yang punya jalanan ini. Dani menahan napas. Tangannya gemetar. Rian berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat. Bang, ini kan cuma nyanyi di rumah bang. Nggak ganggu siapa-siapa. Kata Rayam pelan Heru Melotoci. Isi seci, jiang lu. Gua ngomong sama Dani. Aisyah keluar, mencoba menengahi. Abang Heru, mohon maaf. Dani nggak nyari ribut. Kami cuma cari makan halal. Heru tertawa pendek, sinis. Cih, sok suci. Udah. Lah, besok setor. Kalau viral-viral begini, harus bagi juga dong. Masa enak lu doang? Setelah mereka pergi, Dani duduk di lantai, punggungnya bersandar di tembok. Nafasnya masih tersengal. Aisyah mendekat, menempelkan telapak tangannya di pipi Dani. Abang gak usah takut, Allah sama kita. Dani menatap Aisyah, matanya bergetar. Syah, abang takut gagal lagi? Takut gak bisa jagain kamu? Aisyah meraih tangan Dani, menggenggamnya erat. Kalau suara abang bisa bikin mereka ketakutan, itu tandanya suara ini memang anugerah. Jangan berhenti, biarin mereka bising. Allah yang jaga kita. Dani menarik napas panjang. Dalam hatinya, amarah, takut, dan keyakinan bertarung sengit. Tapi di pelukan Aisyah, segalanya terasa mungkin. Malam itu, Dani bernyanyi lagi. Kali ini lebih keras, lebih berani. Suaranya menembus gerimis malam, menembus dinding tipis kontrakan, menembus hati orang-orang yang mendengar. Di layar ponsel, ribuan orang menuliskan komentar haru. Tanpa Dani tahu, di luar sana sebuah label musik besar mulai melirik namanya. Dan di atas sajadah, Aisyah berbisik di antara doa. Bismillah, abang,
dunia mulai mendengar. Sudah seminggu sejak video Dani viral, Rian makin sibuk mondar-mondir ke kontrakan. Ia datang dengan kabar baru setiap hari. Undangan podcast, permintaan live streaming, sampai tawaran manggung Kesil Kashilen di kafe lokal. Dani masih sering tertegun. Setiap kali Rian membaca komentar orang-orang, "Suara abang bikin saya nangis bang. Gue dulu hina pengamen, sekarang malu sendiri. Bang Dani, cover lagu ini dong." Aisyah tersenyum di samping Dani, menahan air mata. Kadang Dani merasa ini semua mimpi. Kalau bukan Aisyah yang meyakinkan, mungkin ia sudah lari lagi ke jalan. Tapi di balik kabar baik, badai mulai menampakkan taringnya. Suatu sore, Dani diajak Rian ke sebuah kafe di pinggir jalan raya. Pemilik kafe tertarik mengundang Dani tampil. Ini kali pertama Dani manggung bukan di trotoar. Begitu sampai, Dani gemetar. Ia berdiri di panggung kecil, di depan belasan pengunjung yang menunggu sambil menyesap kopi. Tangannya dingin memegang gitar. Aisyah duduk di bangku paling depan, mengangguk. Pelan, matanya berbicara. "Bismillah, bang, kamu bisa." Dani menutup mata. Jemari kasarnya menari di senar gitar. Suaranya menggema pelan, lalu perlahan semakin dalam. Di sela bait lagu, orang-orang mulai terdiam, terhanyut. Beberapa merekam dengan ponsel, beberapa meneteskan air mata. Dani membawakan lagu yang dulu ia nyanyikan di halte. Lagu tentang mimpi kecil dan perut lapar. Selesai satu lagu, tepuk tangan membelah kafe. Dani membungkuk kaku. Senyumnya ragu tapi matanya berkaca. Di sudut ruangan, Rian mengacungkan jempol sambil menahan air mata. Namun belum genap Dani pulang dengan senyum lega. Masalah menunggu di gang sempit depan kontrakan. Malam itu, Heru dan dua temannya datang lagi, lebih beringas. Dani baru saja memeluk Aisyah di depan pintu ketika suara motor berderu keras. "Hei, artis, lagi seneng ya?" bentak Heru sambil menapok-nepok helmnya. Dani berdiri, berusaha menahan gemetar. "Bang Heru, saya nggak nyari ribut." Heru mendekat. Bau alkohol menyeruak. "Lu pikir gua main-main? Lu manggung sana-sini, dapat duit, tapi lupa bagi?" "Hah?" Teman Heru, si kurus, menendang ember bekas di samping pintu. Suaranya berdentang keras, memecah keheningan. Aisyah berdiri di belakang Dani, memegangi lengan suaminya. "Abang, udah, jangan dilawan." Heru mendorong dada Dani. Sekali, dua kali. Dani mundur, matanya menatap lantai. Sabar, sabar. Tapi di dadanya bara makin panas. "Mulai besok, gua mau jatah setengah. Dan kalau enggak, lu siap ya? Jangan nyesel plak." Tamparan Heru mendarat di pipi Dani. Aisyah menjerit kecil. Dani menatap Heru, matanya merah, tapi ia masih menahan. Tubuhnya bergetar, rahangnya mengeras. "Bang Heru, mohon, jangan di sini. Kami nggak ganggu siapa-siapa." Heru tertawa kasar. "Salah, lu sendiri. Lu bikin malu gua." Orang-orang jalanan pada nanya, "Mana Dani? Mana setoran? Lu bikin gua malu." Dan tanpa aba-aba, Heru meraih kerah baju Dani. Temannya memukul dinding. Kontrakan membuat Aisyah menjerit. Dani refleks menepis tangan Heru. Sekali lagi, Heru mendorongnya hingga hampir jatuh menimpa Aisyah. Seketika, Dani bangkit. Gitar tuanya terjatuh, senarnya berdenting patah. Di dadanya, sabar itu pecah. Ia menatap Heru lurus-lurus. "Bang Heru, jangan ganggu istri saya. Jangan bawa-bawa rumah saya." Suara Dani keras, bergetar, tapi jelas. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat Dani berdiri menegakkan dada. Heru terdiam sebentar, lalu mendengus. "Berani lu sekarang ya? Oke Dan, gua kasih lihat lu besok." Mereka pergi, meninggalkan bau knalpot dan dengusan amarah di gang gelap itu. Malam itu, Dani duduk di sudut ruangan, memandangi gitarnya yang senarnya putus. Aisyah memeluknya dari samping, menempelkan kepalanya di bahu Dani. "Abang gak salah, abang harus tetap nyanyi." Dani menghela napas. "Syah, abang takut kalau mereka beneran nyakitin kita." Aisyah mengusap pipi Dani. "Allah sama kita. Kalau suara abang bener-bener rezeki dari Allah, gak ada preman manapun yang bisa matiin." Malam makin larut. Dani memejamkan mata. Dalam hati, ketakutan dan keyakinan berperang sengit. Tapi di pelukan Aisyah, ia menemukan jawaban. "Besok."
Dani akan tetap bernyanyi. Lebih keras, lebih lantang. Dunia sudah mulai mendengar. Dan Dani siap mempertahankan suaranya. Meski dengan nyawa sekalipun. Malam itu, Dani tak bisa tidur. Bayangan Heru dan ancamannya berkecamuk di kepala. Tapi di sisi lain, di sudut hatinya yang paling dalam, ada cahaya kecil. Suara tepuk tangan orang-orang di kafe. Tatapan kagum penonton. Senyum Aisyah yang tak pernah padam. Pagi menjelang, Aisyah sudah berdiri di dapur kontrakan mungil mereka. Bau wangi nasi goreng sederhana tercium samar. Meski tak ada lauk istimewa, hanya telur dadar yang dibagi dua. Tapi di mata Aisyah, itu cukup mewah. Karena sekarang mereka tidak lagi makan sambil berutang ke warung sebelah. Dani duduk di lantai, memandangi gitarnya yang senarnya patah. Jemarinya merobe-robak kayu yang mulai usang. "Syah, abang harus beli senar baru," gumamnya pelan. Aisyah menoleh, meletakkan piring di depannya. "Bismillah bang, kita punya rezeki kan? Dari manggung kemarin masih ada sisa. Anggap itu modal." Dani mengangguk, meski di hatinya masih ragu. Ia menatap mata Aisyah. Di sana tak ada takut, hanya ada keyakinan. Perlahan Dani merasa malu pada dirinya sendiri. Siangnya, Dani dan Rian bertemu di pinggir jalan dekat studio rekaman kecil milik kenalan Rian. Dani datang membawa gitar yang sudah diganti senarnya. "Pinjaman dari Rian juga? Ayo, Dan, rekam satu lagu lagi, biar orang-orang makin tahu suaramu bukan kebetulan," kata Rian sambil menepuk bahu Dani. Dani menghela napas. Tangannya gemetar saat meraih gitar. "Aku nggak ngerti cara nyanyi di studio, Rian." Rian tertawa pelan. "Yang penting, kau nyanyi. Kayak kau nyanyi di pinggir jalan. Nggak usah mikir, bayangin aja. Aisyah duduk di depanmu." Dani tertawa kecil. Membayangkan Aisyah memang selalu membuat dadanya hangat. Ia menutup mata, meresapi denting gitar. Saat suara pertama keluar, operator studio yang sedang iseng main HP langsung menoleh. Suara Dani membelah ruang sempit, menggema di dinding busa peredam. Lembut tapi dalam, serak tapi menenangkan. Rian berdiri di sudut ruangan, menahan napas. Dalam hati ia tahu, suara Dani ini bukan cuma suara jalanan, ini suara langit, suara yang akan membuat banyak orang berhenti meremehkan. Selesai rekaman, Rian menggenggam ponsel dengan mata berbinar. Ia langsung mengunggah potongan rekaman ke media sosial. "Dan, kau siap kan?" tanya Rian serius. "Siapa apa?" Dani menatapnya bingung. "Siap viral lagi. Siap bikin orang-orang yang ngetawain kau kemarin gigit jari." Dani hanya tersenyum samar. Dalam hatinya masih ada sisa takut. Bagaimana kalau Heru tahu? Bagaimana kalau mereka datang lagi? Tapi di sisi lain, suara Aisyah terngiang di telinga. "Kalau ini rezeki dari Allah, nggak ada yang bisa matiin." Benar saja, dalam hitungan jam, video rekaman studio itu meledak. Ratusan ribu orang menonton, membagikan, memuji suara Dani. DM Ryan penuh undangan. Podcast, live radio, undangan wawancara di TV lokal. Di rumah kontrakan, Dani menatap ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Komentar orang-orang begitu deras. "Mas, Dani, suara abang bikin hati adem. Saya dulu meremehkan pengamen, sekarang malu sendiri. Semoga rezeki Mas Dani lancar terus." Aisyah berdiri di belakangnya, memeluk leher Dani. "Abang, lihat, Allah nggak tidur." Dani membalikkan badan, menatap Aisyah. Ada air mata di sudut matanya. "Syah, kalau abang sukses, abang takut berubah." Aisyah menggeleng cepat. "Abang nggak akan berubah, karena abang bukan siapa-siapa tanpa Allah. Ingat itu." Tepat saat Dani berpikir semua ini masih seperti mimpi, ponsel Rian berdering keras. Di ujung sana, suara seorang manajer musik dari label ternama terdengar antusias. "Kami mau bertemu Dani secepatnya. Kami mau tanda tangan kontrak. Kami mau Dani rekaman album." Rian hampir menjatuhkan ponselnya. Ia memeluk Dani yang kebingungan, setengah mati. "Dan, dengar gak? Label musik, album, dan album." Dani tertegun. Ia meraih tangan Aisyah, menggenggam erat. "Syah, kita beneran mau hidup baru?" Aisyah menatapnya sambil tersenyum penuh air mata. "Kita nggak hidup baru, Bang. Kita cuma jalanin takdir yang Allah pilihkan. Di luar sana,
Bulan baru saja muncul. Gang sempit di depan kontrakan Dani tampak sama gelapnya seperti biasa. Tapi di dalam dada Dani ada cahaya yang tak akan pernah padam. Suara kecil, pelan, tapi cukup nyaring untuk membalikkan dunia. 2 bulan setelah rekaman studio itu viral, nama Dani sudah terpampang di mana-mana. Wajahnya muncul di poster jalanan, di feed Instagram para influencer, di story orang-orang yang dulu bahkan menutup hidung saat Dani menyanyi di lampu merah kontrakan. Mungil mereka pun masih sama, dindingnya masih retak, pintu kayunya masih berderit kalau dibuka. Tapi isinya kini penuh tawa, bukan tangis. Dani duduk bersila di lantai, memangku gitar baru, hadiah dari label rekaman. Aisyah menata baju Dani di koper, matanya berbinar. "Abang gugup?" tanya Aisyah, sambil melipat kemeja putih bersih. Dani tertawa kecil. "Banget. Kalau abang lupa lirik gimana?" Aisyah mendekat, merapikan kerah Dani sambil berbisik. "Kalau lupa, ingat aja, dulu abang nyanyi nggak pakai lirik pun orang-orang terdiam. Yang mereka dengar itu hati abang." Dani menatap Aisyah. Dalam hati, ia tahu, di antara tepuk tangan, lampu sorot, dan ribuan penonton, hanya ada satu penonton yang paling berarti. Aisyah, istrinya. Malaikat kecilnya yang mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu, tapi berjalan meski dihina. Konser pertama, Dani digelar di sebuah gedung pertunjukan yang tak pernah ia bayangkan. Gemerlap lampu, karangan bunga ucapan selamat, orang-orang berjas berdasi sibuk mondar-mandir. Rian berdiri di samping Dani di backstage, tampak lebih gugup daripada Dani sendiri. "Bro, kau sadar nggak? 5 bulan lalu, kau masih nyanyi di lampu merah. Sekarang kau di sini, Dan," kata Rian sambil menepuk bahu Dani. Dani menarik napas panjang. "Aku masih Dani yang sama, Rian. Pengamen pinggir jalan. Cuma sekarang, ada yang mau dengar." Dari balik tirai panggung, Dani mengintip. Ribuan orang menunggu. Beberapa membawa poster bertuliskan namanya. Kamera ponsel menyala di mana-mana. Tapi di barisan depan, hanya satu wajah yang Dani cari. Dan di sana, Aisyah berdiri, mengenakan gamis putih, kerudung sederhana, matanya berbinar memancarkan doa. Mik memanggil namanya. Tepuk tangan bergemuruh, lampu sorot menyorot ke panggung. Dani melangkah keluar, gitar di tangannya bergetar kecil. Tapi jemarinya kokoh memetik senar pertama. Ruangan yang semula riuh mendadak hening begitu suara Dani mulai merangkai bait. Nada demi nada keluar dari tenggorokan yang dulu dicibir kotor. Lirik-liriknya menembus hati penonton. Ada yang menitikan air mata, ada yang menutup mulut, ternganga tak percaya. Di antara mereka, beberapa wajah yang dulu mencemooh, kini berdiri ikut bertepuk tangan. Heru? Entah di mana dia kini. Tapi Dani yakin, kalaupun dia menonton, dia pasti membisu di sudut ruangan, menyesap pahitnya penyesalan. Selesai lagu pertama, Dani menatap ke arah Aisyah. Cahaya lampu menyorotnya samar, tapi senyum Aisyah tampak jelas. Senyum itulah yang menumbuhkan suara Dani, menjadikannya gema, bukan sekadar bisik jalanan. Setelah konser usai, Dani berdiri di belakang panggung. Wartawan, manajer, dan para fans antre minta foto. Tapi Dani hanya menoleh pada Aisyah yang berjalan, mendekat dengan langkah kecil, seolah waktu berhenti menunggu mereka saling meraih tangan. "Abang udah sampai di sini," bisik Dani. Suaranya bergetar. Aisyah tersenyum, menatap matanya penuh cinta. "Dan kita akan terus melangkah, Bang. Selama abang masih mau suaranya untuk Allah, untuk kebaikan, rezeki gak akan putus." Dani memeluk Aisyah. Bukan pelukan mewah di ruangan berlampu emas, bukan pelukan selebritas yang disorot kamera. Ini pelukan 2 orang yang pernah lapar bersama, tidur di lantai bersama, dan sekarang berdiri di panggung takdir yang mereka bangun dengan sabar dan sabda doa malam itu. Dani menatap langit dari jendela mobil yang membawanya pulang. Kilau lampu, kota berpendar, tapi tak lebih indah dari bintang di hati Dani Aisyah. Di radio, suara rekamannya diputar. Seorang penyiar berkata, "Inilah suara yang lahir dari jalanan. Suara yang membalikkan angkuhnya dunia." Dani menoleh pada Aisyah, menggenggam tangannya erat. Dalam hatinya berbisik, "Selama kau di sampingku, aku tak takut apapun. Karena suara ini, hati ini, hidup ini, milik kita, milik Allah." Dan di luar sana, di jalan-jalan yang dulu jadi saksi bisu, orang-orang kini tahu
tak ada yang hina selamat. Suara hati tetap suci. Dani, pengamen yang menikahi gadis solehah, kini berdiri di atas panggung yang membungkam semua ejekan. Dan cerita mereka baru saja dimulai.